Hiyo Tsemago! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya nakama. Selamat berakhir pekan dan tetap jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, jadi dalam video kita kali ini kita akan bersama-sama membahas beberapa hal yang unik yang patut kita analisa dari chapter 1089 kemarin. Kita akan membahas lebih dalam mengenai beberapa part isi dari chapter ini yang mungkin dari kalian masih bingung dengan isi dari beberapa panel. Kemudian nanti di akhir video kita akan bersama-sama memberi kesimpulan dan juga beberapa prediksi kedepannya apa yang akan terjadi dengan kru bajak laut topi jerami setelah mengetahui pergerakan mereka di chapter ini. Jadi tentu seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, siapkan cemilan beserta dengan minuman favorit kalian ya agar kita akan bersama-sama menganalisa chapter 1089 yang luar biasa ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter di minggu ini kembali memunculkan cerita di Pulau Aegea, di mana setelah sekian lama kita akhirnya kembali melihat Luffy dan juga kawan-kawannya beraksi di pulau tersebut dengan begitu banyak drama yang terjadi. Terakhir kali kita mengetahui bahwa terungkapnya satu pengkhianat dari cloningan Vegapunk, dia adalah York. Dia melakukan sedemikian rupa trik licik untuk tujuan utamanya, yakni menjadikan dirinya sebagai Tenryubito. Nah, dan pada chapter kali ini ada lebih banyak hal yang kita ketahui tentang karakter ini. Namun, sekarang kita akan mulai membahas dulu dari awal chapter yang juga tidak kalah menarik untuk kita bicarakan. Di awal chapter, Tamagon tertarik dengan bagaimana melihat anak dari Makino yang sepertinya tertarik dengan foto Luffy di surat kabar. Yeps, wajah dari anak tersebut pun tidak diperlihatkan, namun malah tertawa riang melihat foto Luffy dan itu juga dikuatkan dengan kata-kata dari Makino. Apakah ini menjadi semacam pemancing yang dibuat oleh Oda Sensei agar kita menduga siapa sebenarnya sosok dari ayah dari sang anak tersebut? Dari beberapa translate yang Tamagon temukan menyebut bahwa anaknya sangat menyukai foto dari kakak Luffy. Makino menyebut bahwa Luffy sebagai kakak laki-lakinya. Yeps, jadi otomatis bahwa itu mengisyaratkan mereka berdua sama-sama memiliki tanda petik ayah yang sama. Siapa yang bisa menjadi ayah Luffy? Tentunya kita tahu Dragon kan adalah ayah biologis dari Luffy. Namun semenjak Luffy tidak mengenal ayahnya siapa dari kecil, Shanks diibaratkan sudah menjadi ayah dan Luffy sendiri sudah menganggap Shanks ini menjadi ayahnya. Bisa jadi memang anak Makino tersebut adalah ayah biologisnya merupakan Akagami no Shanks. Kenapa Tamagon bisa menyebut seperti itu? Nah, detailnya dimulai pada saat time skip terjadi. Makino diperlihatkan tengah menggendong seorang anak. Hal ini terjadi pada chapter 614 di mana kita diperlihatkan jika Makino sedang memegang bayi sambil tersenyum melihat kembalinya sosok Luffy di dalam berita. Nah, namun pertanyaannya siapa ayah dari anak Makino ini? Hal ini disampaikan oleh Oda Sensei dalam sebuah kolom SBS. Oda sempat mengkonfirmasi bahwa memang bayi tersebut adalah anak dari Makino, namun ayahnya adalah sosok yang sudah kita lama kenal. Nah, bagaimana jika yang dimaksud oleh Oda Sensei itu adalah Shanks si rambut merah? Shanks dan juga Makino sendiri sudah saling mengenal sejak lama dan diketahui memang memiliki sebuah hubungan. Bukan tidak mungkin saat time skip terjadi, Shanks pergi ke East Blue untuk mengunjungi Makino dan bercocok tanam di sana. Namun ternyata Oda juga memberikan petunjuk lainnya melalui cover story di chapter 806 dan juga 838. Di sana diperlihatkan bahwa warna dari rambut bayi ini adalah coklat. Nah, coklat sendiri adalah warna campuran dari merah dan juga hijau. Dan ini tentu bahwa merah adalah rambut dari Shanks sedangkan hijau adalah rambut dari Makino. Kemudian lagi-lagi di cover story chapter 803 terlihat Makino mengenakan sebuah cincin. Nah, bagaimana jika cincin yang dikenakan oleh Makino tersebut adalah cincin pernikahan? Kemudian pada chapter 838 tulisan bawah cover story tersebut menyatakan bahwa Shanks berada di sebuah pernikahan yang bertempat di sebuah pulau yang hancur. Nah, lagi-lagi kalimat tanda petik di sebuah pernikahan menjadi sorotan utamanya. Jadi, bagaimanakah menurut kalian dengan hal ini, nakama? Kemudian yang menarik lagi pada chapter 1089 adalah kita telah melihat beberapa pulau yang terkena gempa dan kenaikan permukaan air laut hingga menyentuh 1 meter. Di sana ada beberapa orang yang bereaksi seperti di Longtown, Water Seven, Twin Capes, Impel Down, Maryujo, Wano Kuni hingga markas marinir. Nah, kita semua ini pasti memikirkan Enies Lobby ketika kita melihat lubang besar penyebab dari sisa-sisa hancurnya kerajaan Lulusia oleh Mother Flame. Tapi banyak juga orang-orang yang menghubungkan ini dengan berspekulasi bahwa tentang God Valley. Enies Lobby dikatakan adalah bekas tanah God
Valley. Namun sepertinya itu merupakan bukan asumsi yang tepat karena God Valley bukanlah tempat Enies Lobby. Kita tahu bahwa Oimo dan juga Kashi telah berada di sana selama 50 tahun dan God Valley sendiri adalah 38 tahun yang lalu. Namun kita bisa berteori tentang lubang di Enies Lobby. Bagaimana jika Mother Flame adalah cara untuk meniru ataupun melawan Uranus seperti halnya blueprint yang dibakar Franky untuk melawan Pluton? Mungkin Uranus seperti layaknya Mother Flame yang membuat lubang di masa lalu. Hal yang aneh juga adalah bahwa ciri khas dari Enies Lobby juga merupakan area yang tidak pernah gelap. Pulau Enies Lobby terkenal dengan julukan Pulau Siang Hari alias Pulau yang tidak pernah malam. Nah, jadi kita harus melihat apakah hal yang sama terjadi di Pulau Lulusia, dan jika memang itu benar, mengapa itu bisa terjadi? Ada juga misteri mengapa lubang tersebut tidak terisi air dan menyebabkan air laut surut. Nyatanya yang terjadi sebaliknya. Setelah peristiwa mengerikan tersebut, air naik 1 meter yang mengakibatkan tsunami di berbagai tempat yang benar-benar kacau. Nah, asumsi Tamagon adalah bagaimana jika senjata Mother Flame berhasil mengubah medan gravitasi benda ataupun ruang seperti yang dilakukan oleh Isho dengan buahnya. Itu akan mengubah gravitasi ruang tertentu. Senjata ini berhasil tanda petik menenggelamkan pulau dan memisahkannya dari dunia. Organisme apapun yang memasuki tanda petik parameter di dekat pulau itu akan terperangkap di medan ini. Itu juga bisa terjadi dikarenakan api dari Mother Flame bisa menjadi sambaran energi yang mungkin menghantam inti bumi. Oleh karena itulah menjadi penyebab gempa bumi di seluruh dunia, karena petir tersebut sudah akan mempengaruhi lempeng tektonik secara langsung. Ini juga jika kita berbicara tentang petir dengan energi yang sangat panas. Ini juga menjelaskan kenaikan permukaan air laut. Ketika air dipanaskan, fenomena yang dikenal sebagai pemuaian termal terjadi, di mana volume air yang sama menempati lebih banyak ruang ketika dipanaskan. Nah, apakah semua ini bisa menjadi petunjuk tentang rencana grid cleansing yang dimiliki oleh pemerintahan dunia, karena sepertinya Im Sama berencana untuk mulai mengebom segalanya? Jika ini memang benar akan terjadi, akan ada hal yang sangat brutal dan juga ancaman besar dari seluruh dunia dengan bersiap-siap saja pulau-pulau yang mereka tempati akan bernasib sama seperti Lulusia. Tentang desain wakil Laksamana, Tamagon tertarik dengan Laksamana dengan taring dan juga topi. Ini sepertinya sedikit mengingatkan pada Owars. Apakah itu hanya variasi desain saja atau memang ada ras dari Owars yang punah? Dan ini adalah panel terakhir yang benar-benar memukau dengan kesemua karakter di Pulau Aegean akan bersatu untuk melawan ratusan kapal dari pemerintahan dunia. Bahkan di sini terlihat musuh sudah menjadi teman. Namun ada yang aneh bagi Tamagon. Mengapa Rubin hilang di panel ini bersama dengan Stasio dan juga Kaku? Ada apa ini? Apakah kalian bisa menebaknya? Atau mungkin Oda Sensei memang sengaja untuk menghilangkan ketiga karakter ini dengan ada maksud tujuan tertentu? Yups, dan di satu sisi kita benar-benar terlihat puas melihat kesemua dari mereka mendapatkan sang pelaku utama pengkhianatnya. Sepertinya kita masih membutuhkan satu chapter lagi untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi seperti ketegangan yang diciptakan seusai mereka terlihat bersama dan mengungkap siapa kebenaran dari si pengkhianat di laboratorium bawah tanah tersebut. Yups, jadi mungkin itu saja yang bisa Tamagon analisa terkait dengan One Piece chapter 1089 kemarin. Mungkin dari kalian melihat detail yang menarik lagi dari chapter ini, tulis di kolom komentar, oke? Yups, untuk di minggu depan chapter akan libur lagi dikarenakan adanya liburan dari majalah Weekly Shonen Jump. Jadi untuk menemani minggu depan kalian, Tamagon akan membuat lagi teori-teori menarik yang pastinya akan menghibur kalian semua. Nah, jadi sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.